Halo teman-teman, terima kasih sudah kembali ke channel ini. Ya, kali ini aku akan berbagi kepada kalian semua tentang bagaimana caranya kita uji korelasi Kendall menggunakan stata. Tetapi sebelumnya teman-teman, silahkan dukung channel ini dengan subscribe, like, dan share. Terima kasih. Nah, langsung saja kita coba pahami bersama apa itu uji korelasi Kendall. Nah, di sini aku sudah sediakan teman-teman ada 4 sheet yang bisa kita pelajari nanti. Nah, itu berisikan apa itu korelasi Kendall, kemudian contoh datanya, kemudian hipotesisnya, dan setelah kita uji nanti kita tarik kesimpulan. Seperti itu. Nah, langsung saja untuk korelasi Kendall itu digunakan mengukur seberapa kuat atau derajat kedekatan suatu hubungan yang terjadi antar variabel jika data variabel bebas dan variabel terikat tidak berdistribusi normal. Nah, data yang digunakan adalah skala ordinal, teman-teman. Nah, kalau kita lihat dari pengertian ini, berarti bisa kita buat summary-nya bahwa ada 2 variabel minimal dalam uji korelasi ini, yaitu variabel bebas dan variabel terikat, dan datanya tidak berdistribusi normal. Nah, kalau diminta di sini data yang digunakan adalah data skala ordinal. Kalau skala ordinal itu misalnya kita mengukur tingkat kepuasan seseorang terhadap pelayanan misalnya, dan kita buat grade dari 1 sampai 5, misalnya puas, tidak puas, dan seterusnya. Nah, itu merupakan contoh skala ordinal, teman-teman. Nah, untuk itu kita coba lihat contoh data yang sudah aku sediakan di sini. Misalnya kalian ingin meneliti, dalam penelitiannya adalah ingin mengetahui seberapa kuat hubungan antara motivasi mahasiswa dalam belajar dengan tingkat kecepatan mendapatkan pekerjaan setelah wisuda. Nah, data sampel variabel bebas di sini adalah motivasi mahasiswa dalam belajar, dan data variabel terikat adalah tingkat kecepatan mendapatkan pekerjaan setelah wisuda. Dan data ini tidak berdistribusi normal, teman-teman. Nah, kemudian di sini ada mahasiswa, ya, itu artinya menjadi sampel kita sebanyak 40. Ya, kemudian ada variabel motivasi belajar, ya, aku singkatkan saja teman-teman. Kemudian ada variabel mendapatkan pekerjaan beserta skornya yang sudah aku isikan di sini. Jadi kalian pastikan bahwa setelah melakukan uji ataupun penelitian lapangan, isikan semua ini, jangan sampai ada missing atau kosong, karena akan berpengaruh terhadap uji korelasi yang akan kita lakukan nanti. Seperti itu, teman-teman. Nah, kemudian ada hipotesisnya, pasti ya teman-teman, kalau kita di statistik atau di dalam penelitian pasti ada hipotesisnya. Nah, itu kita buat H0-nya tidak ada hubungan antara motivasi mahasiswa dalam belajar dengan tingkat kecepatan mendapatkan pekerjaan setelah wisuda. Kemudian H1-nya ada hubungan antara motivasi mahasiswa dalam belajar dengan tingkat kecepatan mendapatkan pekerjaan setelah wisuda. Nah, jawabannya ini tidak bisa kita dirikan sendiri, teman-teman. Ada ketentuannya, yaitu jika nilai signifikan lebih kecil alfa 0,05 maka H0 ditolak, H1 diterima. Kemudian jika signifikan lebih besar alfa 0,05 maka H0 diterima, H1 ditolak. Dari mana 0,05 ini? Nah, sering aku sebutkan bahwa itu adalah standar minimum errornya di dalam penelitian yang aku buat, ya teman-teman. Nah, ataupun di dalam contoh yang aku buat tadi, kalau kalian misalnya mau buat hanya 1% atau justru 10%, itu tergantung teman-teman. Yang pasti sumbernya atau referensinya ada hal yang mendukung itu. Nah, kemudian contoh data ini teman-teman, untuk kita uji dalam stata, kopikan atau entrikan ke dalam stata yang kita sudah miliki. Nah, aku kebetulan sudah coba entrikan. Ada di sini 2 variabel, ya, variabel MBM, variabel MP. Kalau kalian ingin lebih jelas lagi lihatnya, lihat di sisi kanan ini ada labelnya. Kalau MBM motivasi belajar mahasiswa, sedangkan MP adalah mendapatkan pekerjaan. Nah, ini cukup aku singkatkan karena untuk
nama variabel cukup terbatas teman-teman di sini. Kalau baiknya bisa kita jadikan kode, yang penting labelnya di sebelah kanan ini bisa kita isi biar orang lain yang baca dan kita yang baca juga tidak lupa nantinya, seperti itu. Nah, kemudian untuk ujinya teman-teman bisa kembali ke jendela awal dari Stata yang muncul seperti ini. Kalian pilih statistik, kemudian pilih summarize, kemudian pilih non-parametric test of hypothesis, karena memang uji Kendall ini adalah uji non-parametrik teman-teman. Kemudian pilih yang Kendall rank correlation. Ya, di sini kebetulan saya tadi sudah coba. Kalau kalian melakukan pertama sekali pasti ini akan kosong, maka kita pilih dua variabelnya yang ingin kita hubungkan teman-teman. Nah, kemudian kalian bisa checklist display tahu A, default bawaan daripada uji Kendall ini, kemudian display tahu B, dan lain-lain. Nah, aku cukup display tahu B, nanti kita lihat apakah dimunculkan display tahu A ini teman-teman. Oke. Nah, kemudian sudah muncul di sini ya uji dari Kendall-nya. Ada number of observation sebanyak 40 sampel atau 40 mahasiswa tadi. Kemudian ada Kendall S tahu A 0,4628, Kendall tahu B 0,4679, hampir sama ya teman-teman. Kalau kita ambil angka 46-nya saja sebenarnya sudah cukup ya. Kemudian Kendall skornya 361, standar kalau ini tidak salah standar error ya, itu off score 85,727 teman-teman. Sedangkan untuk uji J-nya atau uji tabelnya itu adalah 0,00 sekian teman-teman. Nah, continuity corrected seperti itu. Nah, untuk mengambil kesimpulannya kalian bisa kopikan ini ke Excel atau ke Word, maka kita bisa ketikkan apa cara bacanya dari si hasil Kendall ini. Nah, bisa copy tabel, copy picture. Nah, kebetulan aku sudah kopikan ke Excelku. Jadi kita coba ambil kesimpulannya berdasarkan uji hipotesisnya tadi teman-teman, maka bisa kita ambil informasi bahwa nilai koefisien Kendall tahu B ini diperoleh 0,467 dengan nilai J sebesar 0,000. Ya, yang seperti kalian lihat di sini ya, Kendall tahu B ini. Sedangkan untuk kesimpulannya, karena nilai signifikannya berarti uji dua arahnya itu 0,0000 ini lebih kecil dari 0,05, maka dapat disimpulkan terima H1. Kalau kita lihat tadi di hipotesis kita, H1 itu artinya ada hubungan antara motivasi mahasiswa dalam belajar dengan tingkat kecepatan mendapatkan pekerjaan setelah wisuda. Nah, sebesar apa hubungannya? Ya tadi ya teman-teman, kita bisa lihat ada 0,4679 seperti itu. Nah, kalau kita pelajari lebih lagi ke statistik, ada grade kalau 0, sekian dia hubungannya sangat baik, misalnya di atas 0,5 itu justru sempurna, dan lain-lain. Itu bisa kalian perdalam di statistik teman-teman. Nah, mungkin itu saja yang bisa aku share kepada kalian untuk video kali ini. Semoga video ini bermanfaat, dan juga kalau teman-teman suka dengan video ini, like dan kemudian ikuti agar tetap bisa nanti aku berikan informasi tentang aplikasi pengolahan data. Mungkin itu saja, terima kasih.